pertanyaannya, apakah uang kompensasi dapat dinegosiasikan terkait dengan kondisi finansial perusahaan yang sedang buruk karena perang Ukraina tadi? Oh, gara-gara perang Ukraina Rusia ini, ya. Mungkin gitu ya. Apakah uang kompensasi dapat dinegosiasikan kalau kondisi finansial memburuk? Uang kompensasi disebutkan dalam pertanyaan ini kan kurang jelas nih ya. Tetapi kalau kita mengambil pada istilah hukum ketenagakerjaan, ada dikenal uang kompensasi, yaitu uang kompensasi PKWT. Ya. Jadi ini yang diberikan pada saat akhir masa PKWT itu, Ya. Itu namanya uang kompensasi. Ya. Tapi seringkali di lapangan, meskipun tidak ada istilah hukum, tidak dikenal istilah hukumnya, uang kompensasi ini juga sering dipakai sebagai pengganti dari kelompok uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang diberikan pada saat PHK. Ya. Nah, itu dikelompokkan sering disebut sebagai kompensasi. Karena kita lihat satu-satu dulu nih. Kalau mengenai uang kompensasi PKWT, ini kan adalah aturan baru ya, yang muncul sejak UU-CK. Undang-Undang 13 nggak ada. PKWT selesai berarti demi hukum selesai juga. Tapi kalau di UU-CK begitu selesai di akhir PKWT, karyawan mendapatkan kompensasi PKWT. Ya, ada rumusnya sudah disebutkan di perundangan. Kemudian di Perpu CK juga diakui, diatur ulang, dan akhirnya pada saat disahkan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu juga diatur ulang uang kompensasi PKWT. Nah, satu-satunya perkecualian yang ada di dalam aturan tentang kompensasi PKWT adalah diberikan kepada perusahaan UMKM. Pada UMKM. Jadi hanya UMKM yang boleh menegosiasikan kepada si karyawan. Negosiasi tentang masalah kompensasi PKWT-nya. Itu dipersilahkan. Ya. Sehingga apabila perusahaan tidak termasuk dalam kondisi UMKM, maka tidak ada perkecualian apapun. Ya. Selain UMKM tidak ada perkecualian apapun. Pak, apakah yayasan boleh nggak, Pak? Tuh. Padahal tanya gitu tuh Pak. Kan perusahaan saya yayasan, Pak. Itu kan. Ini yayasan kemanusiaan lagi loh, Pak. Gitu kan. Jadi karyawan yang bekerja ini harusnya ikhlas, kayak gitu. Nah, itu relawan atau kawan kan gitu. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Iya. Nah kan. Jadi yayasan pun kepada mereka tunduk hukum ketenagakerjaan, termasuklah UU-CK Undang-Undang 6 2023 ini. Ya, kita sebut saja lah Undang-Undang 6 2023 ini New UU-CK. Ya. UU-CK New, UU-CK baru. Kan karena UU-CK identiknya dengan yang tahun 2020 ya, 2020. Kemudian Perpu CK yang 2022. Nah, 2023 ini undang-undang yang mengakomodir Perpu CK. Ya. Kita sebut saja UU CK baru. Ya. Jangan sebut mawar. Jadi kita sebut saja UU CK baru. Nah, di sana memang tadi nggak ada kekecualian lain, Bapak Ibu. Jadi baik yayasan atau CP barangkali atau perusahaan yang lain, misalkan Pak kami perusahaan perkebunan Pak, atau kami yayasan pendidikan atau yayasan keagamaan misalkan, terserah kan? Tetapi apabila mereka mempekerjakan karyawan, maka kepadanya berlaku juga hukum ketenagakerjaan dan tidak ada perkecualian di sana. Upah minimumnya tidak terkecuali, uang kompensasi PKWT juga tidak terkecuali. Ya, hanya kepada UMKM itu diberikan perkecualian, boleh dinegosiasikan. Itu tentang kompensasi PKWT. Demikian juga aturan ini tidak adanya perkecualian berlaku kepada kompensasi yang diarahkan kepada PHK. Baik uang pesangon, penghargaan masa kerja maupun penggantian hak. Tidak ada negosiasi di sana. Ya. Aturannya sudah jelas, ya. Ini terlepas dari apakah aturannya ini ternyata dari Undang-Undang 13 kemudian menjadi UU-CK baru ini perhitungannya, rumusannya menjadi lebih rendah daripada Undang-Undang 13, lepas dari itu, tapi aturannya jelas, ya, tidak ada perkecualian juga di sana, sehingga nggak bisa dinegosiasi.
Ini cara pandang hukumnya ya. Demikian ya Bapak Ibu supaya bisa lebih paham. Ya.